Kembalinya Raja Serigala. Bab 119 Perawatan. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu mengusir Sun Sengshu, siapa yang akan merawat ayahmu? Zhang Keixiu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ya, Chen Fan, kamu terlalu impulsif. Sun Sengshu adalah dokter terkenal di kota Dongjiang. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kaki ayahmu. Kadang-kadang kamu tidak bisa bersikap terlalu tajam. Sebaiknya kamu menundukkan kepalamu bila perlu. Bagaimanapun, dia ayahmu. Semua kerabat mulai menyalahkan Chen Fan karena terlalu impulsif. Namun, Chen Fan sama sekali tidak peduli dan berjalan langsung ke Chu Sanhe. Ayah, bolehkah aku melihat kakimu? Oke. Chu Sanhe merentangkan kakinya. Saat ini, kakinya bengkak dan berwarna hijau, dan lututnya hampir berukuran sama dengan pahanya. Chen Fan menyentuhnya dan dapat dengan jelas merasakan penumpukan darah kotor di dalamnya. Ayah, mengapa darah yang tersisa tidak segera ditangani? Chu Sanhe tertawa, terkenal. Omong kosong, saudaraku. Masalahnya, waktu itu saudara Yun Feng terlilit hutang, dan ayah memberikan semua tabungannya kepada saudara Yun Feng, sesuka hatinya. Kata Chu Jiayi dengan suara rendah. Diamlah, apa yang kau bicarakan dengan saudaramu? Chu Sanhe menyalahkannya, Xiao Fan, jangan dengarkan omong kosong adikmu. Apakah ada darah di dalamnya? Saya pikir tidak ada, jadi saya tidak langsung memeriksanya. Chen Fan menahan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Jika kaki ayahnya segera diobati, pasti tidak akan seperti ini sekarang. Hanya saja dia memberikan tabungannya kepada Yun Feng, itulah sebabnya masalahnya terus tertunda hingga hasil saat ini. Terlebih lagi, ayah saya meremehkan kondisi tersebut. Ia percaya bahwa pengobatan tradisional untuk cedera dan terkilir dapat digunakan untuk mengobatinya, jadi ia terus menggunakan pengobatan tradisional. Ayah, aku bisa mengobati kakimu, kata Chen Fan. Chu Sanhe tersenyum polos. Baiklah, kalau begitu sembuhkan. Hah? Apa? Kamu ingin menyembuhkanku? Chu Sanhe langsung bereaksi. Chen Fan mengangguk, benar sekali. Xiao Fan, jangan bertindak gegabah. Kaki ayahmu sudah melewati waktu terbaik untuk perawatan. Sangat sulit untuk mengobatinya. Jika tidak ditangani dengan benar, bisa jadi. Zhang Keixiu menahan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Benar sekali, Xiao Fan. Sejauh pengetahuanku, kamu tidak tahu apapun tentang pengobatan. Jadi, kamu tidak bisa melakukan apapun dengan gegabah. Sekelompok kerabat menentang keras hal itu. Melihat semua orang tampak gugup, Xia Simo melangkah maju untuk menjelaskan, semuanya, jangan terlalu gugup. Mungkin Chen Fan benar-benar bisa melakukannya. Simo, ini bukan lelucon. Begitu sesuatu terjadi, sudah terlambat bagi kita untuk menyesalinya. Lagi pula, Xiao Fan tidak memiliki keahlian medis apapun, jadi kita tidak bisa melakukan ini dengan gegabah. Xia Simo tersenyum dan berkata, kamu mungkin tidak tahu bahwa Chen Fan lah yang menyembuhkan masalah kaki Su Shou, kepala keluarga Su. Apa? Semua orang tercengang, kamu bilang Chen Fan menyembuhkan kaki kepala keluarga Su. Benar sekali. Xia Simo mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku tidak begitu percaya, tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana ini mungkin? Chen Fan tidak memiliki keterampilan medis apapun, bagaimana mungkin dia? Semua kerabat menjadi bingung. Pada saat ini, Chu Jiayi berdiri dan berkata, semuanya, diamlah. Aku percaya padamu, saudaraku. Semuanya diam saja dan biarkan aku berkonsentrasi merawat ayah. Chen Fan mengangguk, melambaikan tangannya, dan mengambil jarum perak. Setelah Chen Fan mendisinfeksi jarum perak, dia menggerakkan jari-jarinya dengan ringan dan jarum perak itu jatuh dan menusuk berbagai titik akupuntur di betis Chu Sanhe. Pertama-tama ia melakukan satu putaran Kimen 13, dan kemudian Sacai Tongyu. Tak lama kemudian, 6 garis merah muncul dari 18 jarum perak. Garis merah perlahan menyebar sepanjang tendon. Kita telah melewati garis merah, kita telah melewati garis merah. Zhang Keixiu dan kerabatnya berseru, bagaimana mungkin ada benang merah? Kalau saja Sun Yuan ada di sini saat ini, dia pasti akan berteriak terus-menerus, karena ini adalah keahlian unik gurunya yang lain, 3 bakat melewati dunia misterius. Chen Fan tidak menjelaskan. Kaki ayahnya berbeda dengan kaki Su Shou. Selain menggunakan 13 jarum kimen, teknik Sacai Tongyu juga diperlukan untuk pengobatan. Chen Fan melanjutkan dan sudah bisa melihat garis merah menyebar ke lutut, dan kaki Chu Sanhe sedikit gemetar, yang berarti dia sadar. Swas. 8 menit kemudian, 6 garis merah menembus telapak kaki Chu Sanhe, dan aliran panas mengalir deras dari titik akupuntur Yongkuan. Chen Fan juga berhenti memutar jarum perak. Tunggu dan lihat. Sekitar 30 menit kemudian, benjolan besar tumbuh di lutut Chu Sanhe. Benjolan itu seperti tumor dan sangat menyeramkan. Apa itu? Kenapa tiba-tiba membengkak? Keluarganya ketakutan. Chen Fan perlahan-lahan membakar belati di atas lampu minyak. Minggir, minggir. Setelah mendengar perintah itu, semua orang mundur. Pisau di tangan Chen Fan dengan tepat memotong kedua tonjolan itu. Menabrak. Aliran nanah putih dan darah bercampur kotoran mengalir keluar. Baunya sungguh busuk. Chen Fan terus mendisinfeksi Chu Sanhe, membersihkan darah dan mengobati lukanya. Setelah melakukan semua ini, dia menghela napas panjang, seolah-olah seluruh tenaga dalam tubuhnya telah terkuras.
Pada dasarnya sudah selesai. Biarkan hangat selama 10 menit dan minum obat. Ayah akan bisa berjalan dalam waktu kurang dari sebulan. Bab 120 Undangan Yuan Chengji. Hanya itu. Zhang Keixiu dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayainya. Menurut pemahaman mereka, untuk merawat kaki Chu Sanhe, mereka harus melakukan banyak ronsen dan operasi yang sangat mahal, tetapi sekarang. 10 menit kemudian, Chu Sanhe merasa sedikit lebih kuat. Aduh, sakit sekali. Saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakannya di kaki saya. Hahaha, akhirnya kakiku bisa merasakan apapun. Chen Fan buru-buru berkata, ayah, meskipun lukanya sudah stabil, ayah tidak bisa mengerahkan terlalu banyak tenaga sekarang, ayah perlu istirahat. Chu Sanhe mengangguk, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Zhang Keixiu, Chu Jiayi, dan sekelompok kerabat yang berdiri di dekatnya semuanya tercengang. Bukankah ini menakjubkan? Pada saat ini, bang bang bang. Terdengar ketukan keras di pintu. Zhang Keixiu pergi untuk membukanya, bergumam, siapa yang datang larut malam begini? Sun Sengshu, apakah? Apakah itu kamu? Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Sun Yuan, penguasa klan Sun yang sedang mengejar Han Zhang. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan dan mendatangi Chen Fan dengan terengah-engah. Puan Chen, Han Zhang berhasil menyusul kita. Anda meminta saya untuk memukulinya 40 atau 50 kali, tetapi saya memukulinya 100 kali. Saya memukulinya dengan sangat keras sehingga bahkan ayahnya tidak dapat mengenalinya. Sun Sengshu berkata dengan semangat, karena aku bekerja keras, bolehkah aku melihatmu merawat Tuan Chu nanti? Chen Fan hampir tersedak tehnya dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Menabrak. Wajah Sun Sengshu langsung berubah pucat dan tak berwarna seperti zombie. Puan Chen, Anda pasti marah karena Han Zhang dan saya datang ke keluarga Chu bersama-sama. Sebenarnya, sebelum Sun Yuan sempat menyelesaikan kata-katanya, Zhang Keixiu dan sekelompok kerabat berkata serempak, sudah terlambat, ini sudah sembuh. Apa? Sembuh? Sun Yuan duduk di tanah dan hampir menangis. Chen Fan tersenyum getir. Orang tua ini cukup menarik. Dia segera menghiburnya, Sun Sengshu, lain kali aku pasti akan melakukannya. Lain kali aku pasti akan melakukannya. Silakan kembali. Sun Yuan berdiri dengan lesu, wajahnya penuh kepahitan, Tuan Chen, lain kali Anda harus menelepon saya, jangan berbohong kepada saya lagi. Tentu saja, tentu saja. Chen Fan benar-benar takut lelaki tua itu akan menangis. Setelah kaki ayahnya sembuh, Chen Fan akhirnya merasa terbebas dari banyak tekanan di hatinya. Bersandar di balkon atap, menatap langit berbintang. Saudara Fan, menurutmu kemana orang pergi setelah meninggal? Itu harus diubah menjadi salah satu bintang di langit. Kalau begitu aku ingin menjadi bintang itu. Chen Fan mengangkat botol dan menyesap anggurnya, kenapa? Karena ada banyak bintang di sebelah bintang itu. Setelah aku meninggal, aku masih bisa mengunjunginya dan tidak akan merasa kesepian. Engah. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu mengangkat botol dan menyesapnya lagi. Saudara Fan, lihat, ada bintang paling terang di sebelah bintang itu. Ketika kamu meninggal terakhir, kamu akan pergi ke bintang itu. Ketika saatnya tiba, aku hanya perlu berteriak untuk menemukanmu dan kamu akan dapat mendengarku. Kaulah yang akan mati. Chen Fan memanfaatkan situasi dan mendorongnya. Didorong kosong. Orang-orang juga tercengang. Ya, ini hanya kenangan. Yun Feng yang selalu berceloteh di sampingnya sudah lama meninggal. Dia meminum semuanya sekaligus, lalu berdiri dan menatap kota Dongjiang yang remang-remang dengan tatapan tajam dan dingin. Yun Feng, lihat saja di sana, dan lihat bagaimana keluarga Wang yang memaksamu mati jatuh selangkah demi selangkah. Aku ingin mereka membayar nyawamu. Keesokan paginya, Xia Simo membangunkan Chen Fan, aku peringatkan kau, jangan pergi ke perundingan Wang Yuan. Sekarang kakimu sudah sembuh dan keluarga Wang tidak datang untuk menyinggung kita, jangan muncul di depan umum. Jika kamu menyinggung keluarga Wang, bagaimana kamu akan membiarkan orang tuamu bertahan hidup di kota Dongjiang? Chen Fan mengangguk penuh semangat dan mengucapkan selamat tinggal, istri, kamu harus belajar keras dengan Guru Su. Xia Simo tersipu, jangan bicara seenaknya begitu, ingat apa yang kukatakan. Baiklah, Chen Fan mengangguk dengan serius. Tepat setelah Xia Simo pergi, Chen Fan menerima telepon dari Yuan Chengjiu. Puan Chen, bolehkah saya mengundang Anda untuk menjadi tamu kehormatan keluarga Yuan pada pertemuan hari ini?